Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone yang sebetulnya sudah banyak di unbox dan di review di channel-channel lain ya. Setelah dapatnya, ini adalah Poco M3. Gimana cara saya dapatnya? Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kita unbox dulu ya. Yang jelas kemasannya seperti ini, yang garansi resmi, ada logo seperti biasa di pojok kirinya, kayak stiker gitu ya. Garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia, Poco M3 6000 mAh. Warnanya kuning dan dengan tulisan with easy access to the Google Apps you use most. Biasa nih, sombongnya Xiaomi. Bukan sombong ya, lebih ke ya trik marketing sedikit buat nunjukin kalau smartphone-nya ada Google Apps-nya. Semoga Xiaomi berhasil lepas dari jeratan blacklist-nya Amerika. Karena kan kemarin katanya Xiaomi masuk tuh. Di sini kita bisa lihat highlight spek-nya. Kameranya 3, 48 megapiksel, kamera utamanya. Dua kamera lain adalah depth sensor dan juga makro kamera. Dua-duanya 2 megapiksel. Baterainya 6000 mAh, high charge cycle battery dengan 18 watt fast charging. Layarnya adalah 6,53 inci Full HD Plus dot drop display. Oke, pakai drop notch ya, artinya dengan dual speaker. Nah, ini yang jarang di level harga segini. Paling yang bisa nyamain ada di Infinix Note 8 ya. Kemudian dia prosesornya adalah Qualcomm Snapdragon 662, 11 nanometer energi efisien prosesor. Jadi, sebetulnya kalau dibilang ini handphone gaming, nggak juga sih. 662 harusnya di bawah 665 ya, setahu saya. Dan kalau soal performa puncak, kayaknya masih bagusan Helio G85 atau Helio G80 series ya. Jadi kalau misalkan kamu nggak kebagian ini, tenang. Bentar lagi Xiaomi ngeluarin Redmi 90 yang juga sama, speknya kurang lebih segini, beda di kamera. Sama kalau misalkan memang tujuannya nyari performa, ya udah bentar lagi, udah lama malah keluar Redmi 9, Redmi Note 9 juga. Harganya yang 464 sekitar 2,1-2,2 ya. Sama dengan kalau beli ini di tempat saya beli. Nanti linknya akan ada di deskripsi video ini. Ya, jadi saya belinya bukan harga flash sale karena 2 kali gagal flash sale, dan yang keempat selalu lupa, selalu nggak inget kalau ada flash sale tanggal berapa, jam berapa. Jadi ya sudah, akhirnya putuskan buat beli di yang ready stock saja. Kebetulan di Bandung ada yang jual, dan saya tekankan kalau beli Poco M3 saya maunya warna kuning, makanya nggak maksain di flash sale. Di flash sale kebanyakan ready-nya warna hitam terus soalnya. Yuk kita unbox dulu ya buat lihat isi di dalam paket penjualannya. Yap, ini dia isi di dalam paket penjualannya. Masih dapat charger, tenang saja. Dan charger yang dikasih kita lihat outputnya adalah 22,5 watt maksimal. Padahal kan fast chargingnya hanya 18 watt. Jadi bagus, dikasih yang lebih. Nih, 9 volt 2,23 ampere, 20 watt bisa ya buat 18 wattnya harusnya. Tuh, kalau mau lihat lengkapnya silakan. Pokoknya 10 watt ada, 5 volt 2, enggak ada 10 watt, adanya 15 watt, 5 volt 3 ampere. Paling kecil 15 watt berarti. Tapi biasanya di voltmeter atau current meter nggak nyampe segitu sih, selalu di bawahnya sedikit ya. Kemudian ini dia kabel chargingnya. Yap, sudah USB Type-C ya. Buat level harganya ini menarik juga. Ini dia smartphone-nya warna kuning. Kita kesampingkan dulu. Dapat case, soft case, bening seperti ini. Oke, cukup tebal. Enggak deh, lumayan tipis lah segini mah. Handphone-nya yang tebal nih, 6000 mAh soalnya. Ya, kemudian dapat panduan pengguna. Di manakah kartu garansinya? Oh, ada di dalam. Poco. Rada beda dikit lah ya sama Xiaomi, tapi ya jelas-jelas semuanya masih pakai Xiaomi Exclusive Center punya buat servisnya. Jadi ini sub-brandnya, tapi semuanya masih pakai infrastrukturnya Xiaomi. Dan ada greeting dari Alvinse ya. Kemudian terakhir ini SIM tray ejector bulat seperti ini. Dan ya ini dapat spoonbone dapat tote bag dari tempat saya beli ya, beneran beli ini di bursa Apple Cibaduyut tokonya. Ini dia warna kuning dari Poco M3. Sebetulnya saya nggak mau bahas banyak-banyak sih dari handphone ini karena udah banyak yang sampai review malah ya. Tapi ya sudahlah, kita jangan sampai melupakan kenikmatan unboxing buat diri kita sendiri. Walaupun ya buat konten mungkin udah telat, tapi paling enggak kenikmatan buat unbox diri sendiri jangan sampai hilang gitu ya, gara-gara udah telat itu.
Ini sih udah semua ya dibahas di bagian belakang kardusnya, so kita langsung kletek. Oh, rada-rada lengket. Seperti lengketnya memori bersama si dia. Enggak. Udah. Nggak pakai galau-galau. Ya, ini dia kamera belakang yang 3, 48, 2, dan 2. Ya, tidak ada ultra wide kamera. Kalau kamu mau ada ultra wide kamera, tungguin Redmi 9T 22 Februari 2021 ini ya. Ya, kalau enggak ya udah Redmi Note 9 udah paling bener, naik aja dikit. Kalau misalkan nggak flash sale kan harganya nggak jauh beda sama ini. Paling bedanya di baterainya yang masih 5000 mAh, tetap besar sih, sama nggak dual speaker ya. Sama nggak ada LED notification Redmi Note 9. Nggak tahu, Poco M3 ada nggak sih LED notification? Dan desainnya ini memang fresh banget ya, harus diakui. Walaupun ada sebagian yang bilang ini kayak Nokia zaman dulu. Ya, ada benarnya juga, tapi nggak ada masalah sih kalau misalkan mau dipakai lagi di era zaman sekarang dengan warna yang sangat menggoda seperti ini, fresh banget. Pokoknya gede. Dan di sisi atas nih ada apa ini? Infrared blaster ya, pertama, kemudian baru ini loudspeakernya 2. Jadi jangan dianggap 3, yang satu itu infrared blaster sepertinya. Kemudian ada jack audionya di atas juga. Entah kenapa di atas, sebetulnya saya lebih suka di bawah. Ini ada satu lubang lagi buat apa ya? Saya kurang tahu, apakah noise cancellation microphone? Mungkin aja kan. Kemudian di sisi kanan, nah ini yang menarik adalah tombol powernya sudah sekaligus jadi fingerprint scannernya juga. Saya paling males sekarang kalau fingerprint scanner ditaruh di belakang. Soalnya saya sering taruh di holder gitu ya, di dekat tempat saya kerja. Bagian belakangnya tuh kecapit sama si holdernya. Jadi kalau di belakang susah, saya harus ngandelin face unlock doang. Tapi kalau di pinggir masih bisa lah. Saya naruh telunjuk saya kayak gini ke si body smartphone-nya buat ngebuka kuncinya dengan cepat. So, this is good ya. Kemudian di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah garis seperti ini. Posisinya overall pada bagus sih. Ini buat main game, gak ketutup dengan posisi natural kita yang kalau dari seperti ini megangnya pasti muternya kayak gini. Tuh. Ya, jadi gak ketutup. Loudspeakernya kalau mau pakai jack audio juga masih enak. Gak ketutup dua-duanya ya. Makanya jack audionya ada di sisi atas biar bisa sama-sama di posisi yang gak ketutup sama jari atau tangan sepertinya. Oke, bagus kalau gitu. Kalau gitu tujuannya saya setuju. Sekarang kita buka SIM tray-nya. Ini saya beli kan yang varian RAM 4GB, storage 64GB. Harusnya ini yang paling ekonomis dan paling tempting dari segi harga. Ya, ternyata memang mantap juga. Sudah menggunakan triple card slot. 2 nano SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Oh iya, finishing dari back covernya saya belum bahas, ini kayak kulit jeruk ya. Pasti ini polikarbonat sih, nggak rubberized juga. Cuma bagus buat grip dan semoga nggak gampang kotor. Udah dikasih casingnya juga, biar nggak gampang kotor, so pakai aja ya. Sekarang kita akan nyalakan, nanti kita kembali dengan sedikit pembahasan soal softwarenya kalau gitu. A few moments later. Oke, ini teh saya bingung ya, jadi kieu ya. Nggak, kayaknya nggak pantas ya terlalu Sunda kayak gitu. Nih, udah masuk ke home screen, tapi gini-gini doang. Padahal kalau ngeliat di notif, dia lagi download banyak tuh. TikTok udah diinstal, Snack Video juga. Aduh, kayaknya bukan aplikasi yang cocok buat saya ya. Nanti akan segera saya uninstall lagi Snack Video, TikTok. Ini mah. Tapi kalau kamu coba ini ya, swipe dari bawah, nih dari sini, dia masuk ke ke application drawer-nya. Dan kita harus segera uninstall. Yang barusan dia paksa saya untuk install. Uninstallnya nggak ada dari situ lagi ya, harus masuk dulu ke app info. Snack Video juga uninstall. Likee uninstall. Kalau Iki ini apa ya? Kayaknya istri saya install juga deh, kayaknya buat film Korea gitu ya. Sorry kalau saya salah ya. Yang jelas ini bloatware-nya memang banyak. Nih, kita lihat di barusan 3 kita uninstall ya. Likee, Snack Video, TikTok. Kemudian Amazon Store 4 berarti, Block Puzzle 5, Booking.com 6, Bubble Shooter 7, Bubble Store 8 pokoknya. Crazy Zwift 9, Dacetel 10,
GetApp 11. GetApp ini nggak usah lah, ini dari Xiaomi kalau nggak salah. Ikiyi 11, Lazada 12, Lords Mobile 13, Mi Browser, Mi Remote, Mi Store, ya udahlah biarin. Netflix 14. Kemudian Telfan 15. PPS Office 16. Wow. Rekor nih jumlah bloatware-nya. Makanya murah kali ya. Seperti yang saya bilang di video Poco X3 NFC, mungkin ada deal-dealan dengan developer aplikasinya, sama-sama kerjasama yang menguntungkan. Nambah user, buat user aplikasi itu, dan bisa buat subsidi harga dari produknya ya. Belum masuk home screen-nya. Nggak tahu kenapa nih. Belum ada icon apa-apa. Coba kita drag satu kalau gitu. Facebook tadi saya nggak hitung ini loh, nggak hitung apa? Nggak hitung bloatware. Oh, ternyata memang home screen-nya kosong doang kayak gitu. Tumben ya, biasanya kan udah ada tuh by default di home screen udah ada aplikasi apa saja, ini nggak kosong. Sekarang kita coba cek softwarenya di About Phone, MIUI Global 12.0.4 stable, dan dari 64 GB kepakainya 19 GB. Gede banget ya, berarti free-nya sekitar 45. Bener nggak sih? Kepake banyak banget buat aplikasi sama sistem. MIUI juga memang gede sih, makanya butuh RAM besar dan butuh resource yang besar buat jalaninnya, karena banyak banget customisasi yang dipasangkan di MIUI. Security patch levelnya ada di 1 November 2020, dan apakah sudah ada sistem update? Yes, sebesar 315 MB, versi 12.0.5. Ya sudah, kita download sistem update-nya dan kita akhiri videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.